Ma'ruf. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu dan kebetulan saya lagi ada di danau guys. Lokasinya ada di sini, kalian lihat aja di peta. Dan saya mau coba untuk menggunakan ketapel ikan di sini. Cuman tadi saya tanya, ikannya sih lumayan gede-gede ya, tapi ini agak dalam guys. Jadi kemungkinan kita harus nyari momen ikannya kelihatan baru bisa kita ketapel menggunakan ketapel ikan. Ikuti terus video perburuan ikan menggunakan ketapel ikan di channel Imajinasi Ma'ruf. Ikannya banyak guys. Tuh ya, kalian bisa lihat merah-merah di situ. Di dasar itu ikan jair kah atau ikan apa? Saya juga penasaran. Ikannya banyak banget di sini, tapi belum ada yang kena nih. Mana ada? Bismillahirrahmanirrahim. Di saat ngedit video ini, saya tuh kepikiran kenapa ikan yang saya lihat ketika saya lepaskan ketapelnya itu selalu meleset. Dan sepertinya kayaknya ada ilusi optik nih yang terjadi antara mata kita dengan posisi ikan itu sendiri sehingga nggak kena-kena. Pelurunya hilang. Kayaknya lupa saya pencet. Oke, kita coba benerin dulu karena tadi saya lupa pencet tombol ininya, tapi langsung saya lepas. Akhirnya pelurunya mancelep. Tapi ikannya banyak banget guys ini. Masih banyak kesempatan untuk kita coba ketapel ikan lagi. Fungsinya bawa pasar ikan banyak. Kalau misalnya putus, kita bisa langsung benerin di tempat. Bismillah. Masih belum dapat. Dah lah, kayaknya saya harus nyerah aja nih berburu ikan menggunakan ketapel ikan ini. Soalnya udah 3 tempat loh saya kunjungin. Saya bela-belain cuma untuk praktek berburu menggunakan ketapel ikan. Ternyata faktanya tuh susah banget. Kayaknya bener-bener harus latihan, betul-betul latihan sampai bener-bener jago. Soalnya udah pindah ke beberapa tempat, spot ini, spot itu, sana sini, sampai akhirnya saya memutuskan kalau sebelum terjun langsung ke air, kayaknya bener-bener harus dijagoin dulu nih berburu menggunakan ketapel ikan ini. Biar nanti ketika proses syuting atau pengambilan video berburu ikan, bener-bener setiap videonya itu langsung strike kan enak daripada kayak gini setiap mau berburu ikan zong terus. Ini dia contohnya, bukannya dapat ikan malah dapat sampah. Oh ya, kebetulan di Setu ini tuh ikan-ikannya itu suka banyak ada di pinggir ya. Jadi saya dari
tadi tuh dari ujung sana sampai ujung sini, saya coba untuk perhatikan pinggir-pinggir dari situ atau danau ini. Ikan-ikan itu sering banget di pinggir, kadang ada satu, kadang ada dua gitu. Tapi ketika di selepet itu atau kita buru menggunakan ketapel ikan itu gak kena ya, susah banget. Bener-bener, aduh, saya bingung juga. Kenapa kok bisa susah banget gitu. Padahal ini jaraknya paling cuma 2 meter antara saya berdiri sama posisi ikannya. Tapi ketika di ketapel kok nggak pernah kena. Bingung juga saya ini. Padahal sebelum saya terjun di sini, sebelum saya praktekin di ikan itu biasanya saya latihan dulu guys. Latihan dulu. Bahkan jaraknya itu 5 meter gitu kena. Saya pakai botol aqua, saya tembak-tembakin kena. Tapi ketika langsung nembak ikan di sini kok rasanya susah banget ya. Nah ini contoh nih, saya ngeliat ada ikan di situ. Saya mau coba ketapel ya. Siapa tahu kena. Dan pas dilepas ya, nggak kena gitu. Padahal bidikan itu udah saya sesuaikan kan. Jadi ketapel saya tuh punya bidikan sekitar 1 jari ya. 1 jari di atas gagang ketapelnya. Jadi bagian atas itu 1 jari. Nah itulah bidikan ketapel ikan yang saya punya. Jadi itu tingkat akurasinya cukup bagus di jarak 5 meter. Ketika saya mengetapel botol itu pasti kena. Nah kalau di ikan dengan jarak yang sama itu nggak tahu meleset terus ya, yakin meleset terus. Atau mungkin pasarnya yang kurang mantep kah? Atau mungkin saya harus tetap berlatih membidik ikan di dalam air. Kemungkinan saya sih pernah belajar, pernah nonton juga sih, pernah ngelihat penjelasan tentang ilusi optik yang terjadi ketika mata kita melihat benda di dalam air. Benda itu sepertinya lurus, tapi sebenarnya dia itu bengkok atau gimana? Atau misalnya benda itu apa ya istilahnya? Kelihatannya bengkok, tapi sebenarnya itu lurus. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu. Dan ini saya rasa hal ini tuh terjadi di saya ketika melihat ikan-ikan di dalam air. Kayaknya benar-benar harus berlatih terus nih sampai ketemu bagaimana cara membidik ikan di dalam air. Dan cobaan itu bukan hanya datang dari susahnya ketapel ikan di dalam air. Nah, faktor seperti ini yang Alah, putus lagi. asik nggak tuh? Lagi serius bidik ikan, tiba-tiba karetnya putus. Dan ini saya paksain coba, siapa tahu masih bisa kena. Ternyata tetap nggak kena juga. Oke guys, ternyata langitnya sudah mendung ya. Jadi tadi off cam saya coba untuk berburu ikan di sini, dan ternyata entah mungkin skill saya kayaknya sih, feeling saya skill saya itu masih jelek banget. Jadi benar-benar harus sering-sering latihan terlebih dahulu sebelum kita terjun. Mungkin karena saya nggak sabaran kali ya, karena ngeliat di YouTube itu rasanya kayak mudah sekali. Akhirnya saya coba untuk praktekkan, ternyata benar-benar sulit dan harus mempunyai skill yang cukup bagus dalam berburu menggunakan ketapel ikan. Dan hari ini jauh-jauh dari Bekasi saya ke Depok, tepatnya di situ apa ini saya juga nggak tahu. Pokoknya petanya itu ada di sini ya. Kalau kalian mau tahu nih lokasinya, kalian bisa cek aja di deskripsi. Di situ ada titik dari lokasi ini. Yang jelas ikannya itu banyak, ikan jair merah, jair nila kah kalau orang-orang bilang itu. Nah sekarang juga udah azan asar, tapi saya masih gregetan karena satu pun belum saya dapat dalam perburuan hari ini. Akhirnya saya iseng-iseng lihat selokan ini kok banyak banget gemercik-gemercik ikan. Ternyata ikan sapu-sapu. Oke guys, cuacanya udah gelap banget. Kayaknya mau hujan gede, tapi saya masih penasaran ya, masih belum dapat satupun ikan di sini. Oke, langsung aja kita pulang dan kita akan coba lain kali. Dan terima kasih buat kalian udah setia nonton channel 5 Jenis Mangrove.